Selamat datang di Lunof Android. Kali ini kita kedatangan Vivo Y02 dengan kondisi mati total ya. Dan user juga membawa serta LCD-nya. User bercerita ini dia beli dari online ya. Jadi user minta saya untuk menggantikan LCD HP Vivo Y02 ini. Namun beliau juga bercerita HP ini mati total sudah lumayan lama ya, dibiarkan gitu aja, dan baru sekarang bisa diperbaiki ya, dibawa ke tempat saya dengan membawa juga LCD-nya. Ini saya lihat untuk LCD itu masih mulus ya bagian layarnya, tidak ada pecah ataupun cacat. Lalu saya coba dengan pengecasan ya. Ini ketika dicas tidak ada respon sama sekali. Dan ampernya juga ya, konsumsi arusnya itu cuma 0,4 ampere, itu rendah sekali ya untuk HP setara HP Vivo ini. Minimal normalnya itu 1,1 ke atas ya, atau 1 amperan lah ke atas. Ini konsumsinya hanya 0,4 ampere ya. Jadi saya curiga dan langsung saya bongkar dulu HP-nya untuk pengecekan lebih lanjut ya. Oke, ini saya buka dulu bagian SIM tray-nya. Dan saya juga buka bagian back cover-nya ya. Dan ini dia bagian dalam Vivo Y02-nya. Dan ternyata HP ini masih segelan ya teman-teman. Ini terlihat segel mesin atas dan juga mesin bawah itu masih lengkap ya. Masih ada. Nah, ini saya coba mengakali untuk mengangkat bagian segelnya ya agar tidak rusak. Namun ternyata ini susah ya, dan mudah robek sekali segelnya. Jadi saya putuskan untuk terabas saja ya. Ya, ini saya buka bagian penutup mesin atas dulu ya. Ya, ini kita penutup mesinnya kita cungkil pelan-pelan, hati-hati ya, jangan sampai patah. Nah, ini dia mesinnya, dan ternyata ketika saya perhatikan ini kertasnya sudah merah ya, tandanya HP ini pernah masuk air sepertinya. Dan di bagian sini juga ada tingkat korosi. Sepertinya HP ini mati totalnya karena masuk air ya, karena usernya tidak bercerita masuk air ya, hanya bercerita ini mati total sudah lama gitu aja. Ini saya cek dulu bagian baterainya. Dan ini saya cek untuk baterainya, ternyata cuma 2,8 volt ya. Itu cukup rendah sekali, jadi minimalnya itu 3,5 atau 3,7 volt ya. Jadi ini saya akan coba suntik tegangan dulu dengan aktivator.
Ya ini saya pilih konektor yang pas ya, sampai nyala merah seperti ini. Kemudian kita colokkan kabel data aktivatornya. Nah ini sudah biru ya, masuk tegangan 2,8 ampere ya. Ya ini sudah kurang lebih sekitar 15 menitan dan saya rasa sudah cukup. Nah kita cek kembali bagian baterainya. Untuk tegangannya apakah sudah bertambah? Ya ini ketika saya cek sudah 3,7 volt ya, sudah bertambah. Dan ini cukup untuk bisa menghidupkan HP-nya ya. Ini sekitar ada 10%-an lah. Nah sebelum saya hidupkan ini juga ada tingkat korosi ya. Jadi saya coba untuk buka bagian mesinnya dulu. Dan saya akan bersihkan bagian-bagian yang korosi ya. Nah ini saya coba angkat dulu bagian mesinnya. Takutnya masih banyak bagian yang korosi ya. Untuk kasus masuk air ini sebetulnya jangan langsung dicas ya. Karena di awal saya tidak tahu kalau HP ini pernah masuk air. Nah ini mesinnya sudah bisa terangkat ya. Dan ternyata untuk tingkat korosinya ini tidak terlalu parah ya teman-teman. Hanya ada beberapa titik saja. Ini saya juga copot bagian kameranya ya, agar pembersihannya lebih mudah. Oke, ini untuk pembersihan bagian korosi bisa menggunakan sikat gigi bekas ya. Dan ditambah cairan kontak cleaner, thinner, atau juga kayu putih bisa ya. Ini saya menggunakan kayu putih. Gosok terus bagian yang korosi sampai benar-benar bersih kembali ya. Terutama di bagian konektor-konektor ya. Itu harus bersih. Nah setelah dibersihkan kita lap dengan tisu agar sisa kayu putih atau thinnernya terangkat oleh tisu. Nah ini setelah dipastikan bersih, pasangkan kembali bagian mesinnya ya. Pasangkan juga bagian kamera belakangnya. Nah ini sebelum saya hidupkan, saya penasaran dengan mesin bagian bawah ya. Jadi sebelum saya hidupkan, saya putuskan untuk mengecek mesin bagian bawah dulu. Untuk mengecek apakah ada tingkat korosi juga atau tidak ya. Karena berbahaya sekali kalau memang ada tingkat korosi, nanti bisa mempengaruhi kinerja HP-nya juga. Jadi saya lebih baik putuskan dulu dan memastikan dulu mesinnya sudah benar-benar terbebas dari korosi. Dan setelah saya cek ini cukup bersih ya untuk mesin bagian bawah. Nah ini coba saya lakukan pengecasan kembali ya. Nah ini alhamdulillah ya sudah muncul logo petir
dan masuk 7% ya baca. Wow, ini langsung mati teman-teman. Loh, HP-nya ini langsung jeglek mati aja nih. Tapi untuk pengecasan ini sudah normal ya, ampernya 1,7 ampere. Wow, ini aneh sekali ini. Layarnya langsung jeglek mati gitu aja ya. Apakah ini LCD-nya juga kena? Tapi tadi sempat nyala ya. Walaupun tadi kalau diperhatikan ya di bagian layarnya itu seperti LCD-nya itu seperti kemasukan air juga ya. Ada bercak-bercak di bagian bawahnya. Dan langsung mati gitu aja. Ini ditekan-tekan juga tidak ada respon ya. Namun pengecasan itu normal ya, 1,7 ampere. Ini coba saya cabut kemudian cas kembali. Ini lampu indikatornya kedip, cuman layarnya mati ya. Wow, sepertinya ini LCD-nya juga kena ya. Imbas dari masuk air mungkin. Karena tadi kalau teman-teman perhatikan ya, pas nyala sebentar tadi ada bercak putih gitu ya di bagian LCD-nya. Kemungkinan besar LCD-nya juga kemasukan air ya. Nah, ini saya coba bersihkan di bagian konektor LCD-nya. Mudah-mudahan masih nyala ya. Kalaupun tidak ya user sudah membawa LCD juga ya. Jadi nanti tinggal ganti saja. Oke, ini masih tidak nyala ya. Sepertinya memang LCD-nya ini langsung mati ya, langsung rusak. Nah, ini tidak ada lampu redup juga, tidak ada ya. Benar-benar mati LCD-nya. Ini saya coba cas lagi karena penasaran ya. Tadi sempat hidup soalnya sebentar, tapi langsung jeglek kayak mati gitu. Oke, benar-benar gak ada respon ya di bagian LCD-nya. Gak ada lampu redup juga. Ini benar-benar mati LCD-nya. Namun untuk mesin dan baterai ini sudah normal ya. Berarti tadi ketika dicas pertama 0,4 ampere itu karena baterainya drop banget ya. Mungkin karena memang udah lama dibiarkan. Kok ini saya bersihkan juga bagian konektor penghubung ke mesin bawah ya. Saya coba juga angkat mesin bagian bawah untuk memastikan ya. Oke, ini mesin bawah sudah terangkat dan ada sedikit tingkat korosi ya di sela-sela dekat konektor cas. Mungkin dulu airnya masuk lewat sana ya. Oke, ini saya pasang kembali bagian mesin bawahnya. Saya pasang kembali konektor dan coba cas, masih tetap tidak ada respon ya. Ini layarnya masih tetap mati. Untuk pengecasan masih normal ya, 1,6 naik 1,7. Ini fix sepertinya LCD-nya memang mati ya.
Oke, ini saya coba dulu, akan saya tes dulu dengan LCD baru ya, yang user bawa sendiri. Ini LCD-nya merek H ya, merek 8. Saya baru lihat nih LCD ini, karena jarang ya, tempat saya itu banyaknya OG, Crown, sama Light Future. Kalau LCD ini di tempat saya bahkan mungkin nggak ada ya, nggak ada yang pakai, karena user juga belinya di online ya. Dan ternyata untuk mencoba LCD pun di Vivo Y02 ini harus buka dulu bagian LCD lama ya, karena untuk konektor penghubung dari mesin atas ke bawah juga melalui LCD ya. Jadi LCD-nya fleksibel LCD-nya itu ngegabung sama penghubung mesin bawah. Jadi jalur cas juga melalui LCD dulu ini. Jadi mau gak mau ya, untuk mengetesnya juga ditempelkan, harus dipasangkan bagian konektor fleksibel bawahnya. Oke, ini saya buka dulu bagian baterainya ya. Oke, ini saya buka juga bagian LCD-nya. Oke, ini bagian LCD lamanya sudah bisa terangkat ya. Oke, ini saya pasangkan untuk LCD yang baru ya. Saya coba tes apakah dengan LCD yang baru ini HP-nya mau nyala ya. Karena saya rasa ini kemungkinan besar ya LCD-nya juga kena ya. Karena tadi cuman mau nyala sebentar saja, kemudian jeglek langsung mati. Untuk mengetesnya juga ini harus membongkar dulu LCD lama ya, karena harus menempelkan fleksibel konektor yang bawahnya juga. Biasanya kan HP itu terpisah ya, konektor fleksibel penghubung mesin atas ke bawah itu terpisah dengan konektor LCD. Kalau ini ngegabung teman-teman. Nah, ini coba saya pasangkan juga bagian baterai.
dan coba saya cas ya. Nah, ternyata memang dengan LCD baru ini mau nyala ya. Ada logo petir, kemudian masuk 13%. Loh, kok ini mati? Oh, ternyata. Nah, ini bisa ya. Dengan LCD baru itu normal, berarti memang LCD lamanya juga kena imbas dari masuk air itu dan rusak ya. Oke, ini coba saya nyalakan ya. Apakah LCD baru ini berfungsi dengan baik? Karena user ini membeli dari online ya. Nah, ini HP-nya sudah bisa nyala ya. Oke, ini untuk fungsi LCD-nya normal sepertinya ternyata. Untuk LCD-nya aman ya. Oke, aman ini untuk LCD-nya. Oke, saya coba matikan kembali ya dan akan melakukan pemasangan LCD baru ini. Oke, kita lepaskan dulu LCD barunya ya. Karena kita akan melakukan pembersihan bagian bezelnya ya, dari lem bekasnya. Oke, ini untuk video pemasangan LCD-nya saya percepat ya. Untuk menghemat waktunya juga, karena untuk pemasangan LCD-nya sama saja ya, seperti HP-HP yang lainnya. Ini pasangkan karet sebagai perekatnya ya, dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, ini sudah kurang lebih 30 menitan ya. Saya rasa sudah cukup untuk merekatkan bagian lemnya. Ini saya bongkar kembali bagian karetnya. Ini saya pasangkan semua konektor di bagian LCD-nya ya. Ini hati-hati karena untuk LCD yang baru itu biasanya fleksibelnya itu lebih panjang ya, jadi harus ditekuk sedikit. Hati-hati jangan sampai robek ya, jangan sampai terlalu terlipat juga ya. Ini saya pasangkan juga bagian baterainya, dirapikan kembali dengan plastiknya. Ini untuk perekatnya saya tidak tambahkan yang baru ya, karena ini masih kuat juga. Oke, saya rapikan kembali bagian penutup mesin bawahnya. Saya coba nyalakan ya, dites ulang setelah pengeleman apakah masih normal. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya LCD-nya setelah pengeleman.
Karena di satu kasus ada LCD yang ketika dites sebelum dilem itu normal, dan setelah dilem malah LCD-nya ada yang bergaris atau ada yang muncul bercak putih atau gak bisa disentuh, itu ada ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Nah ini saya tes, oke alhamdulillah ya, normal, masih sama. Nah ini saya pasangkan juga bagian penutup mesin atas ya. Ini harus benar-benar terpasang dengan baik ya, karena bagian kamera depannya itu nempel di penutup mesin atas ini. Jadi tidak menempel di mesin ya. Si kameranya itu malah nempel di penutup mesinnya. Ya coba saya tes bagian kamera depan. Nah inilah kalau pemasangannya kurang baik, jadi gagal membuka kamera ya. Kamera depannya belum terpasang, atau mungkin saya pemasangan kameranya setelah HP-nya nyala ya. Ini saya coba tekan-tekan kembali. Kamera belakang sudah bisa, dan kamera depan masih belum bisa ya. Ini mungkin karena saya memasangnya setelah HP dinyalakan ya. Dan untuk penutupnya sudah kuat ya. Ini masih belum bisa teman-teman. Jadi coba saya restart HP-nya ya. Kemungkinan bukan karena konektornya yang belum terhubung, tapi saya memasangkan kameranya setelah HP-nya nyala tadi ya. Oke, ini saya restart HP-nya. Apakah kamera depannya bisa terbuka setelah di restart? Oke, saya buka kembali kameranya dan ternyata bisa ya. Oke, ini sudah normal ya. Kamera belakang, kamera depan sudah normal kembali. Oke, HP-nya sudah aman ya, sudah normal kembali. Dan saya pasangkan semua bautnya dulu. Saya akan rapikan kembali HP-nya ya. Oke teman-teman, ini HP-nya sudah saya rapikan kembali, sudah saya pasangkan backdoornya juga, sudah saya pasangkan SIM tray-nya, dan inilah HP-nya sudah normal ya teman-teman. Jadi kasus kali ini itu HP-nya mati total karena masuk air dan sudah didiamkan lama ya. Jadi LCD-nya juga kena imbas teman-teman. Nah ini untuk bagian LCD lamanya ya, banyak korosi, seperti banyak bekas endapan air gitu ya. Dan di bagian sini banyak sekali tingkat korosi dan sepertinya air masuk di bagian bawah sini. Makanya tadi di bagian layarnya ada bercak putih ya, banyak. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya.